Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan buatkan eh, pembahasan ya, tugas satu, mata kuliah kalkulus satu. Di sini saya akan ambilkan dari jawaban teman-teman kalian ya. Salah satunya yang dikerjakan oleh saudara Farlan Fadilah. Di sini saya sudah cek dan eh, pengerjaannya sudah benar ya. Baik, kita mulai dari soal nomor satu. Kalau kemarin kan di tugasnya ini adalah ada 5 ya. Yang pertama mencari himpunan ya tentang irisan, tentang gabungan ya. Kemudian yang kedua tentang himpunan penyelesaian pertidaksamaan ya. Ada 3 soal. Kemudian tentang komposisi ya, fungsi komposisi ya. Kemudian yang keempat adalah tentang limit fungsi. Yang kelima adalah pembuktian suatu fungsi apakah kontinu pada suatu nilai tertentu atau di titik tertentu. Kita lihat di sini yang pertama, di sini kita lihat jawaban dari saudara Farlan. Diketahui bahwa A adalah X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian B adalah X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian X pangkat 3 min X kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau sudah ditentukan seperti ini, nilai A adalah seperti ini, B adalah seperti ini, C adalah seperti ini, maka jawaban dari masing-masing ini adalah anggota himpunannya. Tetapi kalau dia bentuknya pertidaksamaan, misalnya begini ya, eh, A sama dengan ya, X sedemikian sehingga X lebih besar dari 0. Nah, X anggota bilangan real. Kemudian ada yang menuliskan dalam bentuk mendaftar seperti ini. Kalau X lebih besar dari 0, bilangan real berarti kan 1. Ya. Kemudian ada yang nulisnya 2. Kemudian 3. Nah, kalau seperti ini salah ya yang ini. Nih. Tapi tetap aja begini. Karena dia bentuknya pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu kan berarti dia bilangan real, berarti semua yang lebih besar dari 0 tidak hanya dimulai dari 1 ya, tapi dimulai dari 0,0001 itu sudah masuk ya. Atau 1,1. Nah, 1,1 kan nggak ada ditulis di daftar di sini tuh. Kecuali kalau A ditulis di sini, A adalah anggota bilangan bulat ya. Kalau A adalah anggota bilangan bulat, baru dia 1, 2, 3. Tapi kalau bilangan real, dan tandanya seperti ini, maka cukup begini saja sudah tidak perlu ditulis mendaftar lagi. Ya, kemudian oke itu catatannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini sudah ada sama dengan. Kalau sama dengan 0 berarti kan kita kerjakan dulu nih. A itu adalah X kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, dia pindah ruas kanan, tinggal X kuadrat sama dengan 1. Sehingga X sama dengan plus minus akar 1. Oke ya, ini jangan sampai lupa kalau X kuadrat sama dengan 1, maka X sama dengan plus minus akar 1. Tidak boleh akar 1 saja tanpa ada plus minusnya. Nanti hilang satu anggota, maka hilang juga jawaban yang lain ya. Oke, jadi jawabannya adalah min 1,1. Ini adalah anggota dari A. Ini benar ya, karena ini seperti ini. Berbeda jika dia lebih besar sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, maka tidak bisa dituliskan daftar seperti ini ya. Tetapi pasti dalam selang. Kemudian yang B adalah X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Difaktorkan X min 1, X plus 2. Ya, faktorkan. Jadi dapat X sama dengan 1, X sama dengan min 2. Oke, anggotanya adalah min 2,1. Bagusnya ini nulisnya dari yang kecil dulu ke besar ya. Min 2,1 gitu. Tapi nggak apa-apa ya, sama aja. Kemudian yang C, X kuadrat, X pangkat 3 min X kuadrat sama dengan 0 ya.
Ada yang menulisnya X kuadrat min X kuadrat. Nah, itu hati-hati ya kalau menulis. Apa karena dia terlalu cepat menyalin atau seperti apa? Mungkin ya di sini ada angka 3 ya. X pangkat 3 min X kuadrat sama dengan 0. Di sini keluarkan, di sini ada X pangkat 3, di sini ada X kuadrat, keluarkan X kuadratnya. Tinggal X min 1. Nah, untuk yang ini kita cari faktornya juga ya. X kuadrat ini cari faktornya yaitu X kuadrat sama dengan 0, X sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, kan biasanya kan ada yang begini, coret X, X ada yang coret begini ya. Ngerjainnya salah nih kalau begini. Karena di sini ada X kuadrat coret, X kuadrat coret X kuadrat, sehingga tinggal X min 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Nah, ada yang begini. Oke, ini anggotanya padahal ada 0 dan 1 ya, tidak hanya satu. Nah, itu ya, harus lebih teliti lagi. Oke, ini jadi 0,1 C. Nah, sudah benar semua nih. Anggota A adalah min 1,1, B adalah 1, min 2,1, dan C adalah 0 dan 1. Ini anggotanya ya. Sebenarnya ini bukan bilangan satu, tapi anggotanya ya. Kemudian sehingga dicari di sini A gabungan B irisan C. B irisan C kerjakan dulu. Cari B irisan C. Ya. B ini diiris dengan C, yaitu ini. Cari yang sama, yaitu adalah satu ya. Yang sama cari satu. Kemudian gabungin. Kalau ini satu, satu gabungin ya udah tetap ini ya. Ini benar. Kemudian yang B, A gabung B, kemudian dicari dulu irisan C. A gabung B. Ini yang sama tulis sekali, ya ini benar ya. Ini min 1, dari min 2 benar, min 2, min 1, 1. Kemudian irisan dengan 0,1 yang sama, berarti 1 ya. Kemudian yang C, A dikurang B, gabungan C, A dikurang B. Ini kurang cari, ini tinggal min 1 ya. Yang sama dihilangkan. Yang sama dihilangkan. Tinggal 1. Nah, sekarang digabung dengan 01 ya. Tinggal min 1, 01. Oke, benar ya nomor 1 dari A, B, C. Benar. Kalau nomor 1, setiap soal kan nilainya 20 ya. Saya kasih nilai 20. Kalau salah satu ya saya kasih nilai setengahnya misalnya ya. Jadi kalau salah setengah ya nilainya 10. Misalnya dia benar 2, kalau benar 2 saya kasih 15 deh. Kalau benarnya 1 saya kasih 10. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Ya. Nah, ini kalau ada begini ya, ini sudah tinggal, ini sebenarnya sudah dalam bentuk penyelesaian ya. Ini sudah dalam bentuk penyelesaian, hanya tinggal memindahkan selain variabel X. Di sini selain variabel X ada limit, min 5, ada 2. Pindahkan ke masing-masing ruas kiri dan kanan. Min 5 pindah ke sini, jadi plus 5. Pindah juga ke sini, jadi plus 5 ya. Jadi min 5 plus 5, 5 ditambah 5. Oke, ini jadi 0, ini jadi 10. Benar ya. Di sini karena sudah pindah, di sini tinggal 2X. Nah, 2X masih ada tuh, konstanta 2. 0 dibagi 2, 0. 10 bagi 2, 5. Jadi ya benar ini ya. Oke, begitu. Oke, selanjutnya nomor yang B, A, oke, B ya. Nah, yang B itu bentuknya adalah pecahan pertidaksamaan. Nah, di sini dibuat garis bilangan ya. Garis bilangan, pembuat nolnya adalah yang atas, pembuat nolnya yang atas nih 2x plus 1 0, yang bawah x min 1 sama dengan 0. Jadi, kalau ada pecahan begini, yang atas dibuat pembuat nol, yang bawah pembuat nol, nanti di sini adalah ketemu min 2 dan min setengah dan 1, tulis di sini ya. Oke. 1 ini jelas nggak mungkin, jadi dia nggak penuh bulatannya. Dan ini juga nggak penuh karena dia lebih kecil ya, nggak ada sama dengannya. Nah, kemudian kita selidiki nih negatif. Dari mana negatif? Di antara min setengah dengan 0 ada, di antara min setengah sama 1 ada angka 0. Masukin ke sini. 2 kali 0 itu 0 ditambah 1 positif, 0 dikurang 1 negatif ya. Positif dibagi negatif, negatif. Kalau sini sudah negatif, biasanya sini positif, sini positif. Silahkan dibuktikan ya.
Kemudian himpunannya ya sudah, cari yang lebih kecil dari nol adalah cari yang negatif. Artinya dia di antara min 2 sampai satu. Cara menulisnya seperti ini. Di antara min 2 sama satu adalah X di tengah begini. Oke, ya benar. Nah, kemudian yang nilai mutlak ya, nilai mutlak lebih besar dari dua itu ada dua ya. Yang pertama, yang ini di antara dalam tanda mutlaknya itu lebih besar dari duanya, benar ini ya. X min 3 lebih besar sama dengan 2 atau yang dalam tanda mutlaknya ini lebih kecil dari min negatifnya ini. Oke. Nah, ini sudah benar nih. Tinggal pindah ruas ke sini jadi 5, ini pindah ruas ke sana jadi 1. Oke, sudah benar ya. Nomor 2 juga benar. Sekarang nomor 3 fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi itu ada dua fungsi. Fx adalah x kuadrat min 1. Gx sama dengan akar x kuadrat diulang 1. Yang pertama, F komposisi G. Artinya G ini menggantikan setiap X yang ada di fungsi. Jadi masukin aja nih. X ini diganti dengan sepanjang ini. Nah, ini kan X kuadrat berarti ini dikuadratin. Kalau dikuadratin akarnya hilang. Tinggal X kuadrat min 1 dikurang 1. Nah, X kuadrat. Nah, tinggal jadi X kuadrat min 2. Oke, bener ya. Yang B, cari yang B adalah. Sekarang yang F. G komposisi F berarti F itu menggantikan X yang ada di G. Nah, sekarang nih kata dia X kuadrat min 1 berarti X ini adalah diganti X kuadrat min 1. Nah, dikuadratkan ini hati-hati dikuadratkan jadi X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Nah, di sini tambah. Jadi 0 ya ini. Jadi X pangkat 4 min 2X kuadrat. Sampai sini aja udah benar saya benarkan. Kalau mau dilanjutkan, seperti di sini ada X kuadrat, di sini ada X pangkat 4, dikeluarkan X kuadratnya, tinggal X kuadrat min 2. Keluarkan X yang dari akar boleh. Nah, sampai sini ya lebih sempurna lagi ya, artinya sampai di bentuk paling sederhana. Oke, kalau sampai sini aja sudah saya benarkan ya. Ini juga ya. Oke, kemudian limit ya. Limit itu mudah sekali. Pertama masukkan saja nilai min 2 ke sini. Min 2 ke sini jadi min 2 kuadrat 4. Min 2 ke sini masukin jadi 3 dikali min 2 min 6 ditambah 1. Jadi jawabannya min 1. Ini benar ya. Oke, kemudian yang ini masukin. Ini masih sangat sederhana, tidak ada bentuk tak tentunya ya. Kemudian 3 masukin sini 3 kuadrat. Ya, ini boleh difaktorkan dulu ya. Oke, tapi kalau kita mau masukin langsung boleh 3 kuadrat kan 9. 9 dikurang 1 dibagi. Ini 9 ditambah 3 kurang 2 ya sama dengan 8 per 10. Sederhananya lah 4 per 5 ya benar. Kalau ini kan difaktorkan dulu. Yang atas difaktorkan jadi ini, yang bawah difaktorkan jadi ini. Oke, ini coret, coret, coret. Nah, yang lebih bagus itu kalau X, soalnya saya ganti misalnya menjadi limit X mendekati 1. Nah, X kuadrat min 1 per X pangkat 2 plus X min 2. Nah, kalau dimasukin 0 atas, bawah juga 0. Jadi 0 per 0 ini bentuk tak tentu. Nggak boleh ya seperti ini. Sehingga harus diubah dalam bentuk pemfaktoran seperti ini. Difaktorkan. Ya, kemudian soal nomor 5 terakhir. Nah, di sini banyak yang mungkin masih belum bisa ya. Periksa apakah fx sama dengan nilai mutlak x min 1 continue di x sama dengan 1. Nah, di sini definisi dari ini dulu ya, kita jabarkan ya. X min 1 itu artinya x min 1 tetap x min 1 jika kita ambil x lebih besar sama dengan 1. Atau min X plus 1 kalau X lebih kecil dari 1. Karena di sini 1 ya. Oke. Kemudian di sini kita selidiki continue di X sama dengan 1. Berarti nanti limit X mendekati 1 dari kiri dan kanan ya. Nih, cari limitnya kiri dan kanan. Jadi ada 3 syaratnya ya. 1, cari limit kiri, limit kanan. Kemudian apakah sama gitu ya. Kemudian nilai fungsinya ada nih, 0. Oke, masuk ya syarat pertama. Kemudian limit kirinya, masukin nilai min 1. Kalau dia dari kiri min 1, berarti kita pakai fungsi yang ini. Yang ini ya, berarti min X. Pakai yang ini dari kiri. Ini kiri ya. Nih, pakai yang ini nih.
Jadi ini masukin nilainya min satu, oke, nol ya. Kemudian kalau yang limit kanan, ambil yang atas ini. X lebih besar dari nol kan artinya ini kanan, sebelah kanan dari satu. Kalau ini lebih kecil dari satu, jadi sebelah kiri dari satu. Jadi ini ya. Kemudian ini ambil X min satu, masukin, dapat nol juga. Nah, ternyata limit kiri sama dengan limit kanan ya. Dan limitnya juga ada, nilainya nol ya. Ya sudah, berarti ini adalah continue di X sama dengan satu. Nah itu, bagi yang menjawab seperti ini, nilainya 100. Mungkin kemarin ada yang 95, mungkin karena di awal saya salah cek ya. Kemudian saya cek kembali, ternyata memang benar sudah 100, saya perbaiki. Mungkin kalau ada yang sama seperti ini dan masih belum saya sempurnakan, bisa di inbox ya, beritahu nanti saya perbaiki nilainya. Kemudian untuk tugas satu, kemudian ini kan sudah masuk sesi kelima ya, artinya 32 itu dikerjakan ya. Kemudian nanti sesi terakhir, sesi 7 juga ada tugas. Jadi tugas satu, tugas 2 dan tugas 3 jika kalian bisa 100 nilainya, artinya nanti UTS itu sebenarnya sudah siap. Karena soalnya itu tidak jauh beda ya, tidak akan mungkin jauh menyimpang dari tugas yang sudah diberikan. Oke, demikian ya. Silahkan dipelajari, perbanyak latihan. Kemudian jika tidak jelas, ditanya di kolom diskusi pertanyaan yang secara detail. Jangan bertanya yang masih global. Saya tidak mengerti tentang continue. Nah, itu juga susah kalau mau menjelaskan continue, bagian yang mana yang nggak ngerti. Kalau ditunjukkan dengan soal seperti ini, maka eh, bisa dijelaskan lebih lanjut. Seperti misalnya kenapa kok kiri itu ambil yang ini, kanan itu ambil yang ini. Ya, seperti tadi ya, kalau kiri ini kan lebih kecil dari satu, berarti dia ada di sebelah kiri. Nah, lebih besar dari min satu, lebih besar dari satu, berarti ada di sebelah kanan. Nah, makanya ambil fungsi yang kanan, ambil fungsi yang kiri. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau bertanya silahkan bertanya detail, kalau perlu tanya soal latihannya, halaman berapa. Oke, demikian semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.